Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang syirik, dimulai dari pengertian, hukum, jenis-jenis syirik, dan bahayanya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang berbuat syirik berarti mensejajarkan Allah dengan hal lain. Dengan kata lain, orang yang syirik tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam hidupnya ia bergantung pada apa selain Allah yang Maha Esa. Syirik juga berarti menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal lain. Syirik jelas adalah perbuatan dosa besar, terutama jika sampai keluar daripada agama Islam sehingga jelas bahwa hukumnya adalah haram. Merupakan dosa besar jika seseorang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang benar-benar memiliki keimanan yang kuat, tidak mungkin ia berbuat sehina itu dengan menyekutukan Allah dengan apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 3 kekhususan yang tidak boleh disetarakan, disejajarkan, ataupun dibandingkan dengan makhluk, benda, serta apapun yang ada di seluruh jagat raya ini. 3 kekhususan tersebut adalah: 1. Kekhususan dalam rububiyah Allah. Allah adalah pencipta dari seluruh yang ada di jagat raya, yang memberikan rezeki, menghidupkan, dan mematikan makhluk. Allah adalah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta. Yang kedua, kekhususan dalam uluhiyah Allah. Satu-satunya tujuan kita beribadah adalah hanya kepada Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib kita sembah. Tiada ada yang lain selain Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, ada kekhususan asma dan sifat Allah. Ada 99 Asmaul Husna Allah dan 20 sifat wajib yang harus kita ketahui, serta bahwasanya semua sifat itu tidaklah boleh kita persamakan dengan makhluk atau benda apapun di jagat raya ini. Selanjutnya ada jenis-jenis syirik. Yang pertama ada jenis syirik akbar. Hakikat daripada jenis syirik akbar adalah menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuannya dalam beribadah. Misalnya, memohon dan bernazar sesuatu kepada selain Allah, takut kepada kuburan, jin atau setan, serta percaya bahwa semua itu bisa memberi bahaya. Syirik ini menjadi penyebab keluarnya seseorang dari agama Islam, dan orang yang bersangkutan jika meninggal dalam keadaan demikian, maka akan kekal di dalam neraka. Macam-macam syirik akbar. Yang pertama, syirik saat berdoa, yakni seseorang yang meminta, memohon, dan memanjatkan hajatnya dalam doa dengan tujuan selain kepada Allah, padahal tiada yang kuasa mengabulkan semua doa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah syirik dalam sifat Allah. Salah satu sifat wajib pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, baik yang kecil maupun besar, terlihat maupun yang tak nampak. Allah mengetahui kesemuanya. Jika seseorang percaya bahwa peramal bisa melihat masa depan dan ia mempercayainya, maka itu adalah syirik. Yang ketiga adalah syirik dalam kecintaan. Allah itu pencemburu, sehingga ia tidak menyukai jika hambanya mencintai selain kepadanya, baik itu orang tua, saudara, suami, istri, sahabat, pimpinan, atau siapapun. Janganlah mencintai seseorang secara berlebihan selain kepada Allah. Jika kepada sesama makhluk ciptaan Allah tidak boleh disetarakan, apalagi kurang dibandingkan dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada syirik ketaatan, yakni patuh dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu ilmuwan, ulama, atau siapapun. Tindakan seperti ini sangat mirip dengan perbuatan menyembah berhala. Yang kelima ada syirik khauf atau takut. Ketakutan yang dimaksud tentu adalah takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya takut pada mayat, kuburan, setan, dan menganggapnya bahwa kesemua itu bisa menyebabkan bahaya atau mudarat pada dirinya. 2. Syirik asghar merupakan semua perbuatan maupun ucapan yang oleh syarak dinyatakan sebagai perbuatan syirik, namun tidak sampai menyebabkan keluar daripada agama Islam. Macam-macam syirik asghar. Yang pertama adalah 1.
zahir atau nyata, yakni ketika seseorang mengucap sumpah atas selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menggunakan benda-benda atau jimat seperti gelang atau kalung yang dipakai dengan niatan sebagai penangkal bahaya atau penyakit juga termasuk dalam syirik asghar. Yang kedua, syirik khafi atau tersembunyi. Syirik jenis ini sumbernya berada di dalam hati seseorang. Bisa saja berupa niatan semata atau memang kepercayaan namun tak ditunjukkan oleh perbuatan, hanya di dalam hati. Misalnya riya yang tersembunyi dalam hati. Bahaya dari perbuatan syirik yang pertama adalah syirik asghar. Bahayanya adalah amal ibadahnya bisa rusak. Sungguh rugi orang yang berbuat syirik karena sesungguhnya amal ibadah yang telah ia kerjakan menjadi rusak akibat perbuatan syiriknya. Lalu yang kedua, syirik asghar juga bisa disebut syirik kecil. Tetap akan terkena dampak daripada dalil-dalil mengenai perbuatan syirik, sehingga orang yang berbuat hanya akan terus menumpuk dosa jika tidak segera bertaubat. Yang ketiga, menjadikan jembatan menuju perbuatan dosa besar yang tidak akan termaafkan. Kemudian bahaya dari syirik akbar adalah yang pertama merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu merupakan tindakan yang zalim yang teramat besar yang menghancurkan seluruh amal ibadah. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah merupakan dosa besar yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apabila meninggal dalam keadaan syirik besar, maka ia akan diharamkan untuk masuk surga. Kemudian orang yang berbuat syirik akbar juga akan kekal di neraka. Lalu yang melakukan perbuatan syirik akbar merupakan orang-orang yang termasuk ke dalam golongan yang kotor akidahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." Dari Quran Surat At-Taubah ayat 28. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dijadikan reminder untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.